Halo teman-teman semua, kawan-kawan praktikum, kawan-kawan praktikan, kawan-kawan asprak, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini dan dimanapun kalian video ini. Oke, kali ini saya sebagai asisten praktikum menggambar teknik tahun 2025 akan memberikan tutorial cara pembuatan bearing dan menggunakan dudukan bearingnya. Jadi kita akan membuat dudukan bearing beserta bearingnya ya, teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita langsung pergi ke part. Di sini kita klik part. Kita pilih part tadi. Kemudian langkah awal yang paling pertama banget kita harus pilih yang namanya front plane. Kita pakai front plane ya. Normal tuh ini kita sketch. Muncul titik tengah di sini. Kemudian kita akan menggunakan fitur rectangle atau persegi. Kita menggunakan yang corner rectangle. Di sini kita taruh di titik tengah sini, kita tarik ke sebelah kanan seperti ini. Kita kira-kira saja ukurannya. Kemudian kita klik ke Smart Dimension, kita ukur dimensinya mau berapa di sini. Maunya sini 127 aja. Ini, oke. Kemudian di sisi sebelah sini 14 centang. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kita ke line, kita pakai yang center line di sini. Center line itu gunanya sebagai garis bantu. Kita klik di paling bawah sini, titik paling bawah dari garis ini, taruh ke atas seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan membuat lingkaran. Kita pilih ke circle di sini. Kita pilih di titik tengah bagian sini, tarik ke bawah hingga ke titik tengah bagian garis di bawah ini. Titik tengah ya teman-teman, titik tengahnya di sini. Kita klik aja. Oke, karena ini masih terlalu besar lingkarannya, maka kita akan ukur menggunakan Smart Dimension. Kita ukur menggunakan jari-jarinya ya. Jari-jari di sini sudah ada garis bantu center line. Jadi kita akan mengukur center line-nya. Atau mengukur jari-jari lingkaran tersebut. Di sini aku akan pakai 33. Terus habis itu kita centang di sini. Setelah itu kita ke line, kita bikin garis lurus bagian sini. Ini. Pastikan ini di garis ya. Kita bikin di sisi yang satu lagi juga sama aja. Centang. Oke. Kalau udah seperti ini, kita pergi ke trim entities di sini. Kemudian kita hapus garis-garis dan lengkungan yang tidak perlu. Seperti bagian sini kita hapus, bagian sini juga kita hapus, ini kita hapus, sini kita hapus, ini dan ini kita juga hapus. Kemudian kita centang. Terlihat ya teman-teman semuanya bentuknya seperti apa dan dihapus tadi yang bagian mana aja. Ingat, ini tuh garis bantu dan ini juga garis bantu. Jadi itu tidak akan mempengaruhi apapun. Garis yang utama itu garis hitam ini yang tebal. Oke. Dan garis ukuran ini juga tidak akan berpengaruh apapun ke gambar. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan membuat lingkaran lagi di bagian tengah. Klik circle, kita pilih titik tengah bagian sini. Sembarang dulu aja. Kemudian kita akan ukur menggunakan Smart Dimension. Di sini ukurannya aku bakal pakai 42. Oke. Ini ya teman-teman. Kita klik centang aja. Oke. Ini sudah jadi bentuk sketsanya. Kemudian kita akan extrude. Kita pergi ke menu feature. Kemudian kita extrude boss. Sini aku bakal pakai ukuran 20. Seperti ini. Terus kita centang di sini. Oke, muncul seperti ini ya teman-teman.
Kemudian aku bakal tampilin ke tampilan atas atau top line. Kita pilih di sini top line, kemudian kita normal itu, kemudian kita sketch. Kita akan membuat lubang di bagian sini dan bagian sini, teman-teman. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu akan membuat garis bantu kembali. Center line di sini. Ini. Kita akan membuat garis bantu, kita kira-kira di sini tengahnya, oke, kita mungkin bakal pakai 15 ya. Kita ukur di sini 15. Setelah itu kita pergi ke circle, kemudian kita klik di bagian tengah titik sini tadi yang sudah kita buat. Kita ukur menggunakan Smart Dimension di sini, pilih 15. Nah ya. Setelah itu kita klik centang. Dan di bagian sini kan belum ada. Caranya itu simple. Kita klik pilih center line. Kita pilih cari titik di tengah sini. Klik titik tengah sini dan klik titik tengah di sini. Oke. Kemudian caranya biar kita langsung memunculkan lingkaran di sini adalah pertama kita cari fitur yang namanya mirror entities. Ini. Klik di sini. Ini ada dua, ada entities to mirror dan mirror about. Yang pertama kita klik yang entities to mirror. Ini adalah entitas mana atau bagian mana yang akan kita mirrorkan. Yaitu kita akan memirrorkan bagian lingkaran di sini. Dan mirror about itu kita akan memirrorkannya atau mencerminkannya itu kemana, ke sisi mana. Di sisi ini kan, otomatis kita akan milih bagian garis bantu yang udah kita buat tadi. Sini. Nah, otomatis akan muncul lingkaran berwarna kuning di sini. Itu adalah copy dari lingkaran di sebelah kiri. Oke, teman-teman paham? Paham. Jadi kita langsung centang aja di sini. Setelah itu, ini kan belum bolong nih. Belum ada bolongan sama sekali. Belum ada lubang. Jadi, kita akan melubanginya menggunakan extrude cut namanya. Kita pergi ke feature, extrude cut. Bukan extrude boss ya. Kalau extrude boss itu tadi menimbulkan atau menambahkan bagian. Kalau extrude cut itu memotong sesuai dengan bentuk yang udah kita gambar. Seperti itu. Kita pilih ke extrude cut. Di sini kita bisa lihat tampilan lainnya itu mengarah ke bawah. Kalau mengarah ke bawah itu tidak akan berlubang ke atas. Jadi kita harus balikan seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Dan ukurannya bebas. Yang penting bagian kuning-kuning ini itu melebihi dari bagian yang di sini, bagian silver ini. Maka itu akan membuat bagian silver ini akan berlubang seperti itu. Kita langsung lihat aja ya, langsung centang di sini. Nah, ini kita sudah lihat ya teman-teman, ini sudah berlubang. Dan sebagai akhir untuk mempercantik lagi, itu kita akan pergi ke menu fillet. Tapi filletnya bukan sketch fillet, beda. Ini filletnya fillet ketika bagian ini sudah terbentuk jadi 3 dimensi. Kalau sketch fillet itu untuk sketsa atau garis-garisnya saja, belum jadi 3 dimensi. Maka kita akan memilih fitur yang namanya fillet. Di sini fillet. Itu gunanya untuk memotong atau memfillet gambar yang udah 3 dimensi. Kita bakal pilih yang bakal kita fillet itu titik sebelah sini dan sebelah sini. Gitu. Karena ini ukuran masih terlalu besar, maka akan aku perkecil jadi 3. Ini kita centang. Dan tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Lebih cantik ya, teman-teman. Oke, step ini udah selesai. Kemudian bagaimana sih caranya kita akan menambahkan bearing di dalam sini? Kita akan menggunakan fitur yang namanya assembly. Yang pertama kita save dulu ya. Ini kita save dulu.
Kita kasih nama dudukan bearing 2025. Oke, save. Setelah kita save, itu langkah selanjutnya kita akan membuat lembar baru. Kita langsung aja buat halaman baru dengan cara klik di sini, di new, atau dengan memilih di keyboard CTRL dan N. Maka kita akan pilih yang assembly di sini, jangan yang part, kita pilih yang assembly, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul di sini file yang sudah kita save tadi akan muncul di sini. Kita klik saja, lalu akan muncul di sini. Kita klik lagi. Nah, udah. Oke. Dan bagaimana sih caranya kita menambahkan bearing di tengah-tengah sini? Yang pertama itu kita ke sini, design library, dan kita ke toolbox. Kita di add in now. Klik. Di sini ada berbagai macam file yang ada, tapi kita hanya butuh yang namanya file ISO di sini. Butuh yang namanya file ISO. Klik ISO, dan kita klik bearing di sini, ball bearing. Kita pilih yang angular contact ball bearing. Kita tarik tahan, taruh di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita lepas. Kita tunggu, sedang loading grafiknya. Oke. Bisa kita lihat di sini, ini ada size. Size-nya itu 0412. Tapi saya tidak mau menggunakan size ini. Saya maunya menggunakan size 3315 di bawah ini. Ini ya, 3315. Kenapa? Karena ini akan lebih lebar posisinya agar sama dengan lebar dari dudukan bearing yang udah kita buat. Walaupun emang tidak pas banget, tapi seenggaknya kita lumayan mepet gitu teman-teman. Lumayan mepet dengan ininya. Agar tidak terlalu menonjol keluar juga bearingnya di sini, antara dudukan dan bearingnya. Ketika kita sudah pilih yang 3315, lalu kita klik centang aja di sini. Kita klik silang di sini juga. Oke. Kalau kita tadi mengarahkannya benar, mengarahkannya ke titik dalam sini, ke bagian dalam lingkaran ini, maka di sini akan muncul matte. Matte-nya adalah concentric. Concentric itu antara lingkaran sini dan lingkaran sini itu udah terhubung, teman-teman. Gitu. Lalu bagaimana sih caranya kita mempatenkan posisi ini di dalam sini? Kita bisa dengan kayak gini, geser-geser aja, klik geser-geser, tapi ini nggak akan terconnect gitu, nggak akan fix gitu. Maka dari itu kita akan ke feature assembly di sini, dan kita pakai tool mat lagi, tools mat di sini. Nih, gimana kita akan memindahkan ini ke dalam sini. Caranya gimana? Kita klik bagian sisi di sini ya, teman-teman. Ini dengan sisi bagian di sini. Seperti itu. Kita pilih yang coincident. Lalu kita centang. Maka ini akan menyatu seperti ini. Itu ya. Oke. Kita centang. Dan ini sudah terhubung teman-teman semuanya. Bearingnya dengan dudukan bearingnya sudah terhubung, tidak akan gerak-gerak ataupun gimana-gimana. Ketika kita klik gitu ya. Oke, ini udah jadi semuanya. Lalu kita bisa save aja. Kita bisa save juga. Kita reboot. Bisa save, kita bukan bearing assembly 25 seperti itu. Save saja. Nah, ini sudah jadi ya. Ya, sekian tutorial yang bisa saya buat. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Selamat siang, sore, dan